Hadir Bu. Raka Kurniawan. Raka sudah hadir, Raka. Cahya Mutiara. Hadir, Bu. Janeta. Hadir, Bu. Rizkia Aprilia. Hadir, Bu. Halimah Syadia. Hadir, Bu. Nurul Nuraini. Hadir, Bu. Safina Nada Nurhanifa. Hadir. Luki Jeremia Siahaan. Hadir, Bu. Luki. Rizky Ramadan. Hadir, Bu. Alan Purnama. Hadir, Bu. Alia. Alia. Lagi Ya? mencoba masuk, Teh. Oh ya, terima kasih. Berarti yang belum ada 5 orang ya. Adik-adiknya pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya adik-adiknya ya. Nggak kalah kakak-kakak bidannya juga masih kelihatan awet muda. Kita tunggu lengkap atau mau dimulai aja sambil berjalan? Mungkin bisa dimulai aja, Bu Ayu. Dimulai aja, Bu. Mulai Mulai. nanti yang kurang aku Iya, hubungi. mulai aja. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Yulia Herawati, SSIT MKM, dan Ibu Diah Warastuti, SSIT MKes, selaku dosen pengampu materi kesehatan reproduksi, yang saya hormati dan saya cintai, rekan-rekan mahasiswi kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Cibubur, dan yang juga saya banggakan, seluruh remaja milenial peserta webinar yang luar biasa pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk mencari ilmu dan wawasan tentang kesehatan reproduksi remaja. Tak lupa salam dan salawat kita lanjutkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Semoga acara ini dirahmati Allah, diberikan kelancaran, dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak, dan lurus sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berdoa dimulai. Terima kasih. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Februari 2021, kita akan bersama-sama melakukan kegiatan webinar Kesehatan Reproduksi Remaja yang mengangkat tema Menuju Generasi Remaja yang Berkualitas. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bidan Sri Rahayu dan pada acara kali ini saya bertindak sebagai MC sekaligus moderator. Adapun latar belakang diadakan webinar ini adalah berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2012 menunjukkan bahwa 52,67% remaja diketahui memiliki pengetahuan akan kesehatan reproduksi yang tidak memadai. Hal ini karena keterbatasan sumber pengetahuan remaja terhadap perilaku seks beresiko tinggi dan penyakit menular akibat seks, juga karena pendidikan seks masih dianggap tabu oleh sebagian orang di Indonesia. Oleh karena itu, acara ini bertujuan membekali para remaja dengan memberikan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi untuk mendukung terciptanya remaja yang berkualitas. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ini sangat penting untuk diikuti para remaja karena banyak sekali informasi yang akan kalian dapatkan. Dan tentunya informasi akan lebih dipahami jika diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh yang hadir di sini bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara siang ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih ya. Saya ingin menyapa yang terhormat ibu-ibu dosen, Ibu Yulia dan Ibu Dia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Dia, Bu Yulia waktunya. Alhamdulillah baik. Maaf izin Bu. Aduh ini Zoom-nya sampai 2. Terima kasih Bu atas undangannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya menyapa ibu-ibu dan mbak-mbak bidannya dulu ya. Apa kabar ibu-ibu bidan? Luar biasa. Nih, ulang lagi ya. Yang kompak nih. Apa ibu bidan? Luar biasa. Itu paling. Oke. Sekarang saya mau sapa generasi milenial Indonesia. Ayo kakak-kakak remaja jangan kalah sama ibu-ibu bidannya ya. Kalau nanti saya bilang, saya tanya, apa kabar remaja? Jawabnya, menuju generasi remaja yang berkualitas. Oke ya kakak-kakak? Oke, siap Kak? Siap. Tanya ya. Apa kabar remaja? Menuju generasi remaja yang Berkualitas. Oke, hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya ini sebentar ya, kita foto bersama dulu untuk dokumentasi karena ini mumpung masih fresh ya. Kita foto sebentar. Tolong Kak Mila. Nanti tolong kalau misalkan saya bilang 1, 2, 3 langsung tangannya ikut gerakan saya nih. Bisa ikutin saya? Kelihatan? Ya, buka audionya boleh Kak. Sebentar Kak, dibuka audionya boleh. Oke, nanti kalau saya hitung 1, 2, 3 semuanya jawab saranghayo gitu ya. Oke. Tolong Kak Mila ya. Ya. 1, 2, siap semuanya. Ayo.
Sarang. Sarang ya. Oke, sekali lagi ya Kak. Dia sekali lagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke Kak. Oke. Udah. Polisi kan ya? Asik. Oke, baik kita lanjutkan kembali untuk ketentuan siang hari. Tolong di-mute dulu ya Kak ya. Untuk ketentuan acara siang hari ini, yang pertama yaitu penyampaian materi oleh Bidan Tanti, kurang lebih nanti 15 menit ya. Selama pembicara menyampaikan materinya, tolong audiens untuk mematikan audionya, tolong di-mute dulu ya. Yang kedua, sesi tanya jawab. Nanti peserta yang mau bertanya silahkan. Kakak-kakak remaja menyebutkan nama, umur, dan asal sekolah. Kemudian nanti yang sesi terakhir yaitu pembacaan kesimpulan oleh saya selaku moderator. Baiklah hadirin sekalian, kini saatnya kita simak sama-sama pemaparan dari pemateri yaitu Ibu Bidan Tanti. Beliau adalah seorang mahasiswi kebidanan di Stikes Mitra Ria Husada. Silakan disimak baik-baik. Pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Silakan disimak baik-baik karena nanti kita akan ada hadiah bagi yang bertanya dan juga yang bisa menjawab pertanyaan. Jadi tolong disimak baik-baik biar nanti pas ditanya bisa jawab ya. Kakak-kakak boleh menyimak sambil santai ya Kak ya, sambil boleh makan, sambil minum ya, asal di-mute supaya kita nggak dengar suaranya. Oke, baiklah langsung saja kita simak paparan dari Bidan Tanti, silakan. Ya, terima kasih Ibu Bidan Ayu. Oke. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik. Perkenalkan, nama saya Bidan Tanti. Di sini saya akan menjelaskan ya materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Oke ya, silakan next. Nah, tadi ya mudah-mudahan kakak-kakak semua ya sehat-sehat semua ya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya oke Kak, di sini ya. Saya akan menjelaskan apa sih tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, coba. Yang pertama adalah kesehatan reproduksi remaja itu adalah kesehatan secara fisik, mental, emosional, sosial secara utuh, semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi. Next. Nah, ini adalah masa remaja ya. Mungkin kakak-kakak sekarang sedang pada masa remaja ya. Apa sih masa remaja itu? Nah, masa remaja itu merupakan transisi ya. Transisi yang unik yang ditandai dengan perubahan fisik, perubahan emosi, dan perubahan psikis ya. Nah, di sini masa remaja itu kita bagi menjadi 3 ya Kak ya. Yang pertama itu adalah masa remaja awal. Yang kedua adalah masa remaja tengah. Dan yang ketiga adalah masa remaja akhir. Nah, kakak-kakak ini ada di masa remaja yang mana nih? Nah, di sini pembagiannya ya. Masa remaja awal itu usianya 10 sampai 12 tahun. Apa sih biasanya usia ini lebih dekat dengan teman sebayanya ya. Jadi biasanya sama mama atau sama papa itu agak sedikit menjauh ya, biasanya dengan teman-teman dekat gitu ya. Nah, kemudian dia ingin merasa bebas ya, bebas bermain dengan teman-temannya ya. Kemudian akan lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya dan mulai berpikir keras ya. Jadi tubuhnya itu organ fisiknya itu sudah mulai berkembang seperti payudara yang sudah membesar gitu ya. Nah, kemudian ada masa remaja tengah ya. Di sini masa remaja tengah itu usianya 13 sampai 15 tahun ya. Ciri khasnya itu biasanya mencari identitas diri ya. Nah, di sini gambarnya aja sedang selfie nih ya. Nah, gitu. Kemudian biasanya
akan ada keinginan hasrat untuk berkencan ya. Biasanya kalau ada yang ganteng-ganteng dikit, nah udah mulai naksir gitu ya. Nah kemudian biasanya bisa mengembangkan kemampuan berpikir secara abstrak. Nah yang terakhir ini berhayal aktivitas seksual. Nah ini yang harus hati-hati nih ya. Nah kemudian next. Di sini ada masa remaja akhir ya. Di sini usianya itu Kak antara 16 sampai 19 tahun. Nah, di sini ciri khasnya itu mengungkapkan kebebasan diri ya, lebih bebas biasanya ya, karena mungkin banyak teman, udah pengalaman kali ya. Nah, yang kedua adalah lebih selektif dalam mencari teman sebaya. Nah, dia lebih ada sahabat lagi biasanya itu ya. Nah, kemudian yang ketiga mempunyai citra jasmani dirinya. Nah, biasanya sudah mulai cantik ya, yang perempuan ya, sudah mulai ganteng yang laki-laki gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah dapat mewujudkan rasa cintanya. Dan yang terakhir mampu berpikir abstrak ya. Nah, biasanya sudah mulai nih, aku sayang kamu. Nah, gitulah biasanya di usia masa remaja akhir udah mulai berani biasanya menyatakan cinta. Nah, gitu ya. Nah, next. Nah, di sini Bidan Tanti akan menjelaskan nih perbedaan fisik perempuan dan laki-laki. Apa sih perbedaan fisiknya? Yang pertama adalah untuk fisik perempuan nih ya. Biasanya ada pertumbuhan rahim yang mulai membesar dan vagina ya. Biasanya vagina itu akan mulai tumbuh-tumbuh bulu-bulu halus ya di sekitar atasnya itu ya, Dek ya. Kemudian yang kedua itu adalah menstruasi pertama ya. Nah, kalau udah menstruasi pertama ini nanti bilang sama mama ya, karena nanti ada harus hygiene-nya harus dijaga ya, karena akan ada pengeluaran darah ya. Nah, kemudian biasanya pinggulnya itu melebar ya. Jadi badannya itu sudah mulai terbentuk ya, mulai indah gitu ya biasanya ya. Nah, yang terakhir adalah mulai adanya payudara yang membesar gitu ya. Ini untuk remaja perempuan ya. Selanjutnya untuk remaja laki-laki. Nah, biasanya nih suaranya mulai besar ya. Biasanya ngebas tuh laki-laki itu ya. Tiba-tiba aja tuh suaranya itu ya. Nah, yang kedua adalah adanya pertumbuhan penis dan kantong jakar. Penisnya tambah panjang gitu ya. Nah terjadi ereksi dan ejakulasi ya. Ini biasanya mimpi basah nih ya. Tiba-tiba pas bangun tidur kok basah. Nah ini apa nih? Nah biasanya terjadi ereksi dan ejakulasi. Nah biasanya pada remaja laki-laki itu badannya itu sudah mulai berotot. Sama ya seperti perempuan sudah pinggulnya sudah besar. Laki-laki itu sudah berotot ya. Next. Nah, di sini ada perbedaan tanda awal kematangan seksual perempuan dan laki-laki. Apa sih? Next. Nah, di sini ya, pada remaja laki-laki itu sudah dapat melakukan fungsi ereksi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah ya. Jadi kalau misalnya sudah mimpi basah itu pasti ada yang keluar tuh ya. Basah aja nanti di spraynya itu. Nah, nanti bilang sama mama. Yang lebih sonot dari kopas kan ya. Peristiwa ini terjadi pada saat tidur ya. Berarti bangun udah basah aja tuh ya. Nah, kalau untuk perempuan biasanya itu haid ya, menstruasi. Nah, kalau ini baiknya nanti lebih dekat dengan mamahnya. Nanti biasanya mamahnya akan memberikan misalnya pakai softtek deh, misalnya ya dibersihkan nanti berapa kali ganti. Nah, gitu ya. Jadi makanya deket-deket sama mamahnya ya. Kemudian next. Nah, di sini mungkin kakak-kakak udah pernah belajar ya sistem reproduksi wanita. Di sini akan saya jelaskan sedikit ya, gambarannya aja ya. Nah, ini adalah gambar vagina ya. Nah, yang ini ada gambar vagina, kemudian ada salurannya, yang di ujung itu serviks ya atau mulut rahim ya. Kemudian di atasnya lagi ada otot dinding uterus. Nah, yang endometrium itu yang tempat nanti dedek bayi nanti tinggal di situ ya. Ke atasnya lagi ada badan uterus, kemudian ada ovarium. Nah, next. Nah, di sini juga nanti ada sistem reproduksi laki-laki ya. Nah, di sini nih penting juga ya.
Nah, laki-laki ini yang menjuntai itu penis ya. Nah, kemudian di ujungnya itu ada saluran uretra. Nah, saluran uretra itu saluran pipis ya. Nah, saluran kencing ya. Kemudian lanjut itu ada vas deferens ya, saluran sperma. Kemudian ada kandung kemih ya. Kandung kemih itu untuk pipis ya, biar menampung ya. Kemudian ada vesika seminaris untuk memproduksi sperma ya. Biasanya terletak di belakang kandung kemih di atas kelenjar prostat ya. Nah, di sini ada kelenjar Cowper. Apa sih kelenjar Cowper itu? Nah, kelenjar Cowper itu jadi dia itu kalau bahasa Arabnya itu mengeluarkan kayak cairan bening ya sebelum ejakulasi itu. Nah, biasanya keluar tuh yang bening-bening tuh. Biasanya laki-laki yang nonton film-film seks atau film-film porno, kalau udah terangsang biasanya agak keluar tuh ya. Itu namanya pengeluar, disimpannya di kelenjar Cowper ya. Nah, selanjutnya ada testis dan testis skrotum ya. Next. Nah, di sini akan dijelaskan juga tentang kehamilan dan persalinan ya. Jadi kehamilan itu proses yang terjadi setelah pertemuan antara sel telur perempuan dengan sel sperma laki-laki ya. Jadi kalau misalnya tidak bertemu tidak akan terjadi kehamilan ya. Makanya kakak-kakak jangan sampai mempertemukan ya. Nah, selanjutnya adalah apa sih fertilisasi itu ya? Fertilisasi itu proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel ovum ya, tapi yang sudah matang ya. Kemudian sel telurnya itu dibuahi akan menjadi zigot. Nah, kemudian itu akan menempel pada dinding rahim ya, yang tadi dijelaskan itu yang ada gambarnya di endometrium itu ya di bawahnya ya tempatnya. Next. Nah, di sini ada ciri-ciri kehamilan ya. Nah, ciri-ciri kehamilan ini, ciri-ciri tanda-tanda sebenarnya tanda-tanda tidak pasti ya, tapi ada juga ini pada kehamilan ciri-cirinya ya. Yang pertama itu adalah biasanya tidak menstruasi ya. Harusnya datang bulan kok ini tidak haid ya. Kenapa ya? Nah, ya. Kalau adik kakak tidak merasa melakukan hubungan, don't worry. Bisa karena stres ya. Nah, tapi kalau misalnya pernah melakukan berhubungan, biasanya haidnya itu akan berhenti ya. Kemudian biasanya ada rasa mual dan muntah. Nah, tiba-tiba oe gitu ya. Padahal kalau merasa berhubungan sih wah ini jangan-jangan nah gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, bisa aja karena penyakit yang lain ya. Nah, yang ketiga itu payudara membesar ya. Biasanya juga kalau tidak haid juga bisa juga hamil bisa juga karena mau haid ya. Tapi kalau lagi hamil biasanya payudaranya akan membesar ya. Setelah itu rahimnya itu akan membesar ya. Karena rahim membesar sehingga akan menekan kandung kencing. Nah, sehingga kakak itu sering yang hamil itu nih sering kencing aja ya. Karena kalau minum sedikit kencing gitu ya. Tapi bisa juga kalau misalnya kita yakin tidak berhubungan gitu ya, kok sering kencing, itu biasanya penyakit ISK ya, infeksi saluran kencing ya. Kemudian ada warna kulit sekitar puting itu bertambah gelap ya. Jadi agak kehitaman gitu ya, karena pengaruh hormon ya. Kemudian yang terakhir adalah muncul garis gelap dari arah pusat ke kemaluan gitu ya. Nah, next. Nah, di sini Bidan Tanti akan menjelaskan tentang kelainan perilaku seksual. Di sini ada macam-macamnya nih Kak nih ya. Yang pertama adalah fetishisme, yang kedua makohisme. Ini ya. Yang pertama adalah fetishisme. Nah, fetishisme itu yaitu ketergantungan pada suatu bagian tubuh atau benda mati untuk mendapatkan rangsangan seksual dan ejakulasi ya. Kakak pernah lihat enggak nih ya, ada tiba-tiba orang megang-megang alat kelamin aja ya. Nah, itu mungkin dia ketergantungan ini ya, fetishisme ini ya, dipegang aja akhirnya dia tumbuh ejakulasi ya gitu ya. Nah, ini harus konsultasi dengan psikolog ya Kak ya. Nah, yang kedua adalah
makohisme. Nah, apa sih makohisme itu? Nah, ini ya, memperoleh kepuasan seksual dengan melukai diri sendiri. Jadi ada sebagian ya yang kelainan ini ya, dia itu melukai tangannya dengan silet ya. Nah, akhirnya dia puas tuh ya. Nah, itu juga termasuk kelainan ya, itu harus dikonsultasikan ke psikolog ya. Nah, selanjutnya next ada voyeurisme scophilia ya. Jadi ini memperoleh kepuasannya dengan diam-diam nih, mengintip ya. Nah, awas nih kakak nih yang sering mengintip nih, jangan-jangan kelainan nih ya. Nah, itu dia, jadi bahkan jangan ngintip-ngintip ya. Atau melihat seseorang yang berlainan jenis atau sejenis ya, sedang telanjang misalnya, tiba-tiba terpicu tuh hasrat seksualnya ya. Nah, itu nggak boleh ya kak ya. Nah, next. Nah, ini Bidan Tanti juga nih akan menjelaskan ya tentang seks pranikah ya. Apa sih seks pranikah itu, Kak? Nah, ya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah ya. Siapa saja sih yang mempengaruhinya? Yang pertama pengaruh orang tua ya. Nah, orang tua ini orang tua kita, mama papa kita ya, makanya kita harus terbuka ya sama mama sama papa ya, apa yang terjadi itu bilang ya. Karena orang tua itu teman terdekat, teman terbaik ya, the best lah pokoknya mama kita itu ya. Nah, yang kedua adalah pengaruh teman sebaya ya. Makanya kakak-kakak semua itu harus pintar-pintar cari teman ya. Jadi teman yang baik itu akan memberikan energi positif ya, bukan ngasih hal-hal yang nggak baik ya. Nah, jadi harus pilih-pilih teman juga ya. Nah, yang ketiga adalah pengalaman. Nggak boleh ya, baiknya kalau udah ada hasrat itu dialihkanlah dengan olahraga ya, dengan kegiatan yang positif ya. Nah, selanjutnya ada faktor kepribadian remaja yang memiliki harga diri positif. Nah, itu dia ya. Jadi kalau misalnya kita menghargai diri kita ya, biar diri kita itu dihargai oleh orang lain, kita harus menghargai diri kita juga ya. Nah, makanya kita harus berpikir positif ya. Nah, yang terakhir tentunya adalah nilai agama. Ya, ini penting banget ya. Agama manapun mengajarkan bahwa perilaku seks yang menyimpang itu tidak baik ya. Next. Nah, bagaimana pencegahan seks pranikah nih ya? Pencegahan seks sebelum menikah nih. Yang pertama yang harus dihindari adalah menghindari melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Ya, tentu dong ya, harus dihindari ya. Didekatin pun jangan ya. Itu harus nggak boleh ya. Yang kedua adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dorongan seksual. Yang tadi ya, seperti nonton-nonton video porno tuh ya, nonton-nonton YouTube yang ada apanya gitu, cium-ciuman, itu nggak boleh ya. Nah, terus yang ketiga, melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga. Nah, ini dialihkan lah ya, daripada lihat video-video porno, lebih baik dialihkan ke hal yang positif seperti olahraga, ya, main seni, atau ikut keagamaan seperti rohis gitu ya, Dek ya. Nah, selanjutnya mencari informasi dan mendiskusikan dengan orang tua ya. Nah, nanti bilang sama mama, papa ya, atau ke pelayanan kesehatan, misalnya ke Bu Bidan boleh ya, ke guru BK nah yang ada di sekolah gitu ya. Itu tentang teman sebaya yang mengenal perilaku seksual, atau teman sebaya ya yang mengenal perilaku seksual. Nah, selanjutnya meningkatkan ketahanan moral melalui pendidikan agama ya. Jadi pendidikan agama penting banget ya sebagai pondasi ya. Jadi agama manapun itu pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya menolak ajakan pasangan yang meminta untuk melakukan hubungan seksual ya. Jadi kalau misalnya ada teman ya atau pacar gitu yang mengajak, jangan gitu ya, itu nggak baik ya. Kalau bisa ditinggalin aja ya gitu ya, nggak boleh ditemenin kalau kayak gitu. Masih banyak teman-teman yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, selanjutnya mengendalikan diri saat bermesraan ya. Pacaran sehat katanya ya. Bersikap waspada jika diajak ke suatu tempat yang sepi dan berbahaya. Jadi kalau misalnya diajak sama pacarnya atau teman dekatnya, lebih baik jangan ya. Kalau bisa di rumah aja ya, ada yang mengawasi orang tua ya. Next. Nah, jadi setelah apa akibatnya nih kalau misalnya terjadi kehamilan? Nah, kalau terjadi kehamilan, biasanya remaja akan bingung ya.
kakak-kakak akan bingung nih. Akhirnya timbullah pikiran, wah gimana ya, apa kita gugurin aja ya? Nah ya, akhirnya berpikiran untuk melakukan aborsi ya, atau pengguguran yang tidak aman ya. Jadi penggugurannya itu dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keterampilan sesuai standar medis. Nah, ini bisa menyebabkan kematian ya. Jadi berbahaya juga ya. Jadi kalau sudah terjadi kehamilan nih, baiknya seperti apa ya? Baiknya bilang sama yang terdekat, mama ya, orang tua. Karena orang tua itu teman terdekat ya. Gitu ya. Next. Nah, apa saja sih? Nah, kalau misalnya udah sering melakukan hubungan seksual, nah biasanya suka terjadi terjangkit infeksi menular seksual ya. Nah, infeksi ini menyerang itu kalau berhubungan seksual ya. Biasanya melalui hubungan seksual ya, melalui pergantian cairannya ya. Next. Nah, penyakit apa saja yang ditularkan nih, Dek nih ya? Yang pertama adalah GO ya, gonorrhea ya, atau kencing nanah ya. Jadi pipisnya itu keluar nanah ya. Nah, biasanya sakit banget pinggangnya itu ya. Terus yang kedua itu sipilis nih. Sipilis itu disebut juga raja singa. Wah, serem ya, penyakitnya raja singa ya. Nah, itu harus dihindari gitu ya, namanya aja serem banget ya. Terus yang ketiga adalah herpes genitalia. Ya, biasanya ada bintik-bintik berkelompok, kemudian itu nyeri dan gatal pada alat kelamin. Yang keempat adalah Trichomonas vaginalis ya. Itu lendir vaginanya itu berwarna kekuningan ya, keputihannya itu warna kekuningan ya, hijau bercampur nanah dan bau. Tapi kalau keputihan biasanya mau menjelang haid itu nggak apa-apa ya, asal jangan berwarna kekuningan, berbau. Nah, itu ya, berarti ada infeksi ya. Nah, yang terakhir adalah penyakit HIV atau AIDS ya. Ini defisiensi kekebalan tubuh. Nah, ini juga penyakit yang berbahaya ya. Next. Nah, ini dia Dek ya. Ini gambar-gambarnya nih ya, serem-serem ya. Jadi lebih baik dihindari ya. Boleh mengenal ya, mempelajari, tapi jangan dilakukan ya, gitu ya. Ini adalah gambar-gambar infeksi saluran reproduksi ya. Dah. Oke. Oke, kakak-kakak, adik-adik semuanya, terima kasih ya. Ini demikian ya penyajian dari Bidan Tanti. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator Ibu Ayu. Mangga Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pemaparannya jelas ya. Gimana kakak-kakak? Jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Baik ya. Lanjut ke sesi berikutnya. Tanya jawab ya. Aturannya. Oke, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Ya. Nanti yang pertama yaitu saya kasih kesempatan untuk 3 orang bertanya, ya. Selanjutnya nanti sesi yang kedua, dan bisa di mute dulu kakak Cahya Mutia. Oke. Sesi kedua nanti ibu bidannya Ibu. Oh, sorry. Maaf. Lupa di mute ya. Jadi sesi yang pertama, saya kasih kesempatan 3 orang untuk bertanya. Terus nanti yang sesi berikutnya, giliran ibu bidannya yang bertanya. Jadi kakak-kakak remaja yang tadi menyimak materinya bisa menjawab. Oke? Saya mulai dari sekarang. Ya silakan kakak-kakak remaja yang mau bertanya silakan. Siapa izin bertanya? Bu, saya izin bertanya. Izin bertanya, Bu. Oke, Bu, saya izin bertanya. Karena ini berbarengan. Yang pertama tadi saya lihat ada Aulia dari Kalimantan Selatan. Aulia, Kak Aulia.
Sebentar. Iya, izin bertanya, Bu. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma. Umur saya 18 tahun. Asal sekolah SMA Negeri 2 Barabai, Kalimantan Selatan. Ya, Ya, aku silakan. izin misalkan dalam bulan Januari ini saya dapat haid dari tanggal 2 Januari. Terus bulan selanjutnya di bulan Februari saya dapat tanggal haid itu tanggal 11 sama 12. Apakah itu haidnya normal atau tidak, Bu? Kakak bisa diulangi lagi? Tadi kakak tanggal 2 Januari haid ya kak ya. Terus di bulan Ya, di di bulan bulan Februari haid juga tanggal 2 Februari dan tanggal berapa lagi tadi? tanggal 2 Februari. Dan tanggal 2 Februari. Terus misalkan Januari itu tanggal 2 Januari, Bu. Mhm. Terus misalkan di bulan berikutnya lagi dapat haid tapi di tanggal 11, apakah itu normal atau tidak, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya kak ya. Kita ini dulu ya kak ya. Kita tunggu pertanyaan yang lain. Iya, Assalamualaikum. Kak Jan, silakan kak. Ya, perkenalkan, selamat siang ibu-ibu bidan dan kakak-kakak dan teman-teman yang lainnya. Saya Janeta Lirianya Jahaan dari SMP Santa Lucia, umur saya 15 tahun. Saya mau bertanya, saat kita haid biasanya kita sering sakit perut. Itu biasanya karena apa? Oke. Itu aja kan pertanyaannya? Ya, itu aja. Ya, makasih kakak. Oke, yang selanjutnya tadi siapa? Kayu. Kalau komentar kakak ada yang paling pertama. Iya, oke. Siapa? Silakan. Di kolom komentar kakak. Oh, oke. Ada Ahla dari Tasik ya. Ini pertanyaannya, Ibu Bidan, tolong disimak. Bismillah, kakak izin bertanya. Sering dengar dan baca kalau kita sedang menstruasi terus mindi, katanya hanya bakal di dalam rahim. Apakah itu fakta atau mitos? Oke, itu dari Ahla Tasik ya. Pertanyaan yang ketiga dari Ahla di Tasik. Oke, Bu Bidan sudah siap memberikan jawabannya? Silakan. Pertanyaan nomor 1 tadi dari Aulia. Aulia tadi tanggal 2 Januari haid, kemudian haid berikutnya di Februari, tanggal 7 Februari, itu normal atau tidak? Maksudnya dia tidak sesuai dengan tanggal yang sebelumnya. Silakan Bu Bidan dijawab. Ya, Bu Ayu akan menjawab ya. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya kan katanya haidnya 2 Januari, kemudian tiba-tiba haid lagi gitu ya, cuma 2 hari ya. Nah, jadi sebenarnya haid itu normalnya itu harus teratur ya. Remaja yang mengalami haid seperti itu biasanya ada perubahan, misalnya dia lagi capek ya, dia lagi lagi ada ujian. Nah, biasanya siklus haidnya itu menjadi kacau gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya mau menjelang haid, kita anjurkan untuk mengkonsumsi tablet penambah darah gitu ya. Itu Bayu. Gimana Kakak Aulia jawabannya? Iya, Bu, paham, Bu.
Iya, Iya. ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Mungkin Kakak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas? Iya, Ya, sudah jelas. Kakak Aulia, ya. Itu Kakak Aulia terusan apa gimana Kakak Aulia? Apa, Bu? Cuman Februari aja? Apa cuman pas bulan itu aja hari haidnya 2 hari? Enggak, gini loh, Bu. Saya kan Januarinya tanggal 2 Januari di Januari, tapi di saat di Februari itu telat, Bu. Ya. Tapi kemarin nggak telat kan? Normal-normal aja kan? Nah, ya itu dia ya. Jadi banyak faktor ya. Biasanya karena pengaruh kecapean ya. Gitu. Iya. Nanti dipantau lagi nanti bulan depan ya. Nanti apakah haidnya siklusnya seperti itu lagi atau jadi normal ya. Kalau misalnya terusan seperti itu harus dikonsultasikan ke dokter ya. Ada pemeriksaan yang lain ya. Iya. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk tadi pertanyaan Kak Janeta, ya Bu Bidan tolong dijawab. Ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Janeta ya. Kalau haid itu biasanya sakit perut itu disebabkan karena apa? Nah, kalau misalnya pada saat datang bulan itu rahim sedikit berkontraksi, itu untuk melepaskan selaput dalamnya. Dan kalau misalnya sakit datang bulan itu tanpa ovulasi, itu terjadi pada remaja. Kalau pada umumnya datang bulan itu terjadi karena sel telur keluar dari indung telur. Dan setelah bulan pertama, jadi datang bulan lagi tanpa ovulasi, dan selama itu siklus datang bulan juga tidak teratur, dan hormon yang melembutkan selaput dalam rahim belum keluar, itu bisa menjadikan sakit datang bulan. Gimana, Janeta? Paham, Bu. Ya, jadi sebenarnya kalau hanya nyeri saat haid, normal atau Janeta enggak, bisa mengerti? enggak masalah ya. Kalau ada ada mulut sedikit saat haid itu hal yang normal ya Kak ya, asal enggak terlalu berlebihan sakitnya. Itu juga boleh minum pereda rasa sakit ya? Iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Untuk kalau sakitnya parah itu boleh minum obat lah. Oke, pertanyaan nomor 3 tadi dari Ahla di Tasik. Silakan Bu Bidan dijawab. Izin yang menjawab, boleh Bayu. minuman. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Ahmad ya. Izin bertanya, dengar dan baca kalau kita sedang situasi itu terus minum minuman dingin, nah katanya bakal menggumpal. Apakah itu fakta atau mitos? Itu mitos ya Dek ya, karena saluran pencernaan sama saluran reproduksi itu beda. Jadi itu mitos. Untuk saluran pencernaan kan beda sama saluran reproduksi. Jadi itu mitos. Kalau darah itu mitos. Baik, Kak, terima kasih. Oke, sekarang siap-siap ya. Bu Bidan yang akan kasih pertanyaan. Kakak-kakak, siapa yang bisa menjawab? Silakan menjawab. Pertanyaannya, ayo silakan Bu Bidan. Ya, ada 2 pertanyaan. Terima kasih moderator Ibu Rahayu. Baik kakak-kakak semua, sekarang Ibu akan berikan pertanyaan. Pertanyaannya yang tadi sudah dijelaskan di materi sama Ibu Tanti. Siap-siap ya. Nanti yang jawab boleh raise hand atau langsung ngomong boleh nanti ya. Yang pertama, apa saja perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas, baik laki-laki atau perempuan?
Ayo, Kak. Bu. Ayo, raise hand boleh. Rizky, Ayo, raise ini hand. Rizky, Siapa? Rizky. Bantu cek. Siapa? Rizky, Mbak Wir. Rizky, Bu. Rizky Oh, tuh Rizky Ya, Rahmadan. Rizky. Coba jawabannya apa? Kalau perubahan fisik dari perempuan, menstruasi, payudara membesar, pertumbuhan rahim. Jika laki-laki, suara membesar. Ayo. Apalagi? Lanjut lagi. Apalagi? Ayo. Kayaknya jaringannya gangguan deh, Kak. Kak Rizky, boleh diketik aja, Kak? Iya, boleh. Kak Rizky Boleh. diketik, Kak Rizky. Bagus, boleh jawabannya diketik. Tapi kalau sinyalnya nyambung, Kak Rizky bisa jawab langsung. Halo, Kak Rizky Rizky. Ramadan. Halo, Jaringannya deh. Gimana nih? Gimana? Kak Rizky lagi ngetik nggak nih? Ayo. Next aja kali, Kakak. Bener kok itu. Ya. Boleh Oke, next ganti? Ganti orang apa gimana nih? Kita ganti orang aja ya, soalnya nggak ada respon dari Kak Rizky. Ayo, siapa nih? Ya, boleh. Ayo, siapa? Saya, Bu, ini Bu, tadi sinyalnya. Saya, Bu. Oh iya, Rizky Sinyalnya tuh, Rizky. Rizky, ya, Rizky. Ayo, silakan Kak. Ayo, Tadi Rizky. nge-like, Bu. Kak Rizky. Yuk, Rizky Ramadan. Ayo, Kak. Tadi nge-like, Bu. Iya, boleh, Bu. Aja Rizky, ayo lanjut. Rizky, lanjut. Yang perempuan, menstruasi, payudara membesar, pertumbuhan rahim. Yang laki-laki, suara membesar, ejakulasi, pertumbuhan penis, badan berotot. Waduh, benar Ibu Bibi. Jawabannya benar nggak, Kak Wida? Jadi bukan ini tumbuh bulu, bukan rahim membesar, payudara yang membesar. Nggak apa-apa, selebihnya betul. Oke ya. Jadi yang perempuan tumbuh bulu, menstruasi, pinggul melebar, membesar. Laki-laki suaranya besar, pertumbuhan penis, terus ada ejakulasi dan berotot, badan berotot. Tuh, jadi Rizky catat ya, nanti dapat hadiah. Pertanyaan kedua. Siapa cepat ya, soalnya dapat hadiah nih. Apa bahaya dari seks di luar nikah? Tadi ada gambar yang serem tuh, yang terakhir Bu Tanti jelasin. Ayo. Apa bahaya dari seks di luar nikah? Di slide terakhir tuh, yang ada gambar-gambar seremnya tuh. Ayo, yang bisa jawab. Siapa nih yang bisa jawab? Nurul, Bu. Nurul. Oh ya, Nurul. Apa Nurul? Terjadinya infeksi seksual. Infeksi menular seksual. Oh iya. Ada lagi? Contohnya kayak GO ya tadi. Gonorea. HIV AIDS. Ya, betul. Terus apa sih? Apa sih tadi vaginisme ya? Trichomonas vaginalis. Iya. Ya, betul. Jadi bahaya dari seks di luar nikah, kalau menyebabkan kehamilan, bisa aborsi tidak aman, sama infeksi menular seksual. Ya, betul. Ya. Wah, hebat-hebat semua nih, Bu. Aduh. 2 aja cukup ya, Bu Ayu ya. Oke. Ya, selanjutnya saya balik ke moderator. Terima kasih adik-adik yang sudah menjawab dengan benar. Ya, makasih Kak Wida pertanyaannya tadi ya. Ini kayaknya semuanya menyimak ya. Selanjutnya,
Ada yang masih mau bertanya mungkin, tapi pertanyaan ini mungkin nggak akan ada dia, nggak apa-apa. Ada yang masih mau ditanyain nggak? Mau share gitu atau mau konsultasi bidannya? Kakak-kakak remaja, kita boleh kasih satu kesempatan lagi ya Kak ya. Mungkin ada yang mau konsultasi Kak. Ibu-ibu bidan. Boleh Kak, bertanya Kak. Iya boleh, Kak Nur Latifah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Latifah, umur 17 tahun, asal sekolah Man 4 Hulu Sungai Tengah. Izin bertanya Bu, penyakit infeksi menular seksual apa saja jadi pada remaja? Terus bagaimana cara mencegah agar tersebut? Tadi sebenarnya jawabannya udah ada di slide juga ya. Oke, mungkin bisa dibantu Ibu Bidan yang menjawab. Hutapea, Andrina Hutapea mungkin. Boleh. Untuk Nur Latifah, tadi kan sudah dijelaskan ya Kak, banyak sekali di situ penyakit menular seksual yang bisa terjadi buat remaja. Tetapi yang mungkin di luar daripada itu ya Kak ya. Tadi kan sudah dijelaskan bisa ada GO, sifilis, kan, AIDS, ya. Tapi yang paling simpel sebetulnya untuk remaja-remaja ini untuk remaja perempuan ya, karena Nur Latifah kan perempuan, itu lebih pada menjaga kebersihan daripada alat kemaluannya. Jadi karena yang paling sering muncul untuk anak remaja perempuan yaitu keputihan Kak. Kalau tidak dijaga kebersihannya, misalnya pakaian dalam harus sering diganti, kalau lembab diganti. Terus untuk setiap kali buang air kecil ke kamar mandi itu jangan lupa dikeringkan supaya tidak lembab. Celana dalamnya sering ganti ya Kak, nanti bisa tumbuh jamur sehingga terjadi infeksi di situ. Jadi keputihan yang tidak wajar itu yang paling sering untuk remaja seukuran umur Nur Latifah. Apa ada lagi Kakak selain yang tadi itu yang sudah dijelaskan sama Bidan Tanti? Yang belum jelas? Siap jelas Bu. Sudah jelas? Kak Nur Latifah sudah jelas ya? Ya Kak Nur Latifah. Jadi sekalian ini kesehatan produksi remaja dengan tema remaja kualitas. Sebelum sesi ini saya akan mengulas hasil diskusi kali ini, yaitu kesehatan reproduksi merupakan keadaan secara fisik, mental, emosional, dan sosial secara utuh, semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Tadi dijelaskan juga pembagian masa remaja, ada remaja awal usia 10 sampai 12 tahun, remaja tengah usia 13 sampai 15 tahun, remaja akhir usia 16 sampai 19 tahun. Seksual yang tadi laki-laki ditandai dengan sudah mimpi basah, sedangkan kalau perempuan sudah menstruasi. Nah, kalau kondisi seperti ini mereka berhubungan seksual, maka bisa terjadi kehamilan. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku seks sebelum nikah. Yang pertama, remaja ini kurang komunikasi dengan orang tuanya, kurang terbuka ya. Yang kedua yaitu karena pengaruh teman sebaya. Gitu. Karena makanya hati-hati
bergaul di lingkungan kalian ya. Kemudian sering nonton video porno atau sering porno. Akhirnya karena tidak mengerti, maka mau coba-coba melakukan hubungan seks ya, akhirnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau misalkan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, seperti tadi penjelasan Bu Tanti, akhirnya takut kalau misalkan mau cerita ke orang tua takut, mau ngomong ke guru juga takut, akhirnya punya niat untuk melakukan aborsi. Itu bahaya sekali ya, jangan sampai terjadi ya. Jadi kalian kalau mau melakukan sesuatu harus mulai berpikir, karena sekarang kan sudah dilatih, kemudian resiko-resikonya kalau melakukan hubungan seksual di luar nikah gitu. Terlebih lagi kalian juga harus tahu norma agama ya, terus lagi kesiapan mental untuk menjadi seorang orang tua itu kan tidak mudah. Anak remaja tiba-tiba hamil, kemudian dia yang harusnya masih menggapai cita-cita, masih belajar, tapi ini sudah harus mengurus bayinya. Belum lagi secara materi kan belum bisa untuk bekerja ya mereka gitu, kasihan gitu ya. Dalam agama, terutama yang saya tahu agama Islam, semua agama juga pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Di agama Islam sendiri, larangan untuk menjauhi zina itu ada di surat Al-Quran tentang surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selain itu tadi juga sudah dijelaskan tentang penyakit menular seksual sama Bu Tanti sudah sangat jelas ya. Semoga kakak-kakak remaja sekarang makin tahu ilmunya dan bisa menimbang-nimbang resiko yang akan didapat sehingga bisa membentengi diri kalian sendiri dari hal-hal yang merugikan. Yang tadi sudah dijelaskan ya, semoga kalian semua remaja di Indonesia menjadi remaja yang memiliki harga diri yang positif sehingga jadi generasi yang berkualitas dan handal ya. Amin ya robbal alamin. Para hadirin sekalian, semua rangkaian acara telah kita lewati. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dia dan Ibu Yulia selaku dosen kami, rekan-rekan semua dan juga seluruh audien atas perhatian dan antusiasmenya selama seminar berlangsung. Mohon maaf Kakak, ya. Tampaknya masih banyak remaja-remaja yang pengen bertanya dan masih penasaran. Di kolom chat masih ada 3 orang Kakak. Oh, oke, kita tambah waktu ya berarti ya. Tampaknya masih banyak yang penasaran Kak. Oke, boleh. Kita perpanjang waktu ya. Oke, saya baca ya. Ini pertanyaannya dari Halimah. Saya Halimah Syakdiah. Apakah benar sperma menjadi tidak baik karena sering dikeluarkan sebelum nikah? Nah, terus ini ada, saya boleh bertanya nggak? Boleh. Tapi pertanyaannya belum ada ya. Boleh dijawab yang tadi pertanyaan Halimah Syakdiah, apakah benar sperma menjadi tidak baik karena sering dikeluarkan sebelum nikah? Mohon maaf ya, karena tadi saya nggak baca komentarnya nih. Sama ini Kakak Ayuni juga belum dibaca Kak. Ada. Mohon izin bertanya, yang slide ke-20 ada di kolom chat Kakak. Ayuni ya? Iya. Selanjutnya dari Ayuni. Mohon izin bertanya Bu, tadi kan di slide yang ke-20 tentang ciri-ciri kehamilan. Itu ciri-ciri tidak pasti ya. Ada warna kulit sekitar puting bertambah gelap. Itu karena pengaruh apa ya Bu? Terima kasih. Ya, silakan yang mau membantu menjawab Ibu-ibu bidan. Silakan Kak. Ibu-ibu bidannya. Ibu, izin memberitahu kalau yang ini sharing ya, yang hadiah tadi yang 5 pertanyaan. Ya, ini sharing, konsultasi ya. Kan, Ibu. Ini lagi webinar, lagi Zoom. Tugas
Penyuluhan. Bu Rina? Bu Rina jawab. Baik, saya menjawab pertanyaan dari siapa tadi ya, yang cowok tentang sperma itu. Oh iya, yang sperma. Jadi siapa tadi namanya? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Iya. Sa'diyah. Iya. Halimah. Iya, Bu. Halimah. Ya, sperma itu sebetulnya dia tetap bagus walaupun dibuang di luar gitu. Sering dibuang sebelum menikah itu tidak ada masalah. Sampai umur sampai kakek-kakek pun spermanya itu tetap bagus. Ya, sampai kakek-kakek pun. Hanya perilaku seksual inilah yang kita berpikir bahwa hal itu tidak baik seperti itu. Jadi ada baiknya kalau sudah menikah baru melakukan hubungan seks dan harus dijaga baik-baik, jangan sampai melakukan seks sebelum menikah. Apalagi masih remaja seperti ini, jadi kan belum siap untuk hamil, belum siap untuk menanggung beban menjadi seorang ayah, seperti itu. Bagaimana? Apa sudah cukup? Cukup, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya tadi Kak Ayuni. Ciri-ciri kehamilan tidak pasti ya. Ada warna kulit sekitar putih bertambah gelap. Itu karena pengaruh apa, Bu Bidan katanya? Silakan Bu Bidan. Baik, saya menjawab. Itu pengaruh hormon. Selama hamil itu dari meningkat menyebabkan payudara lebih sensitif dan mengalami perubahan warna kulit. Kurang lebih seperti itu. Gimana, Dek Ayuni? Iya, Bu, paham. Wah, oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, masih ada lagi. Oke, sebentar. Assalamualaikum. Alia Alfianti mau bertanya, kalau ada anak remaja yang suka atau sering masturbasi ini perempuan ya, apakah akan berpengaruh sama kesehatan fisik dan mentalnya? Terima kasih. Ya, silakan Bu Bidan. Apakah kalau remaja perempuan itu suka atau sering masturbasi berpengaruh pada kesehatan fisik dan mentalnya? Ya, Bu Tanti. Ya, akan mencoba menjawab ya dari Kak Alia ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga ya, tanda-tanda kelainan ya, kelainan dari penyimpangan seks gitu ya. Nah, makanya kita jangan kalau udah ada hasrat itu sebaiknya dialihkan yang tadi saya jelaskan ya, dengan berolahraga atau melakukan kegiatan seni ya. Terus yang ditanyakan apakah berpengaruh ya, apalagi sama psikisnya ya. Jadi sebaiknya dialihkan ya, tidak boleh sering-sering, maksudnya tidak boleh masturbasi ya untuk perempuan begitu. Akan berpengaruh, Bu Ayu. Bagaimana, Bu Mbak Alia, Kak Alia? Gimana? Mana Kak Alia? Jawabannya masih? Iya, Bu. Oke, paham Kak? Sudah paham Kakak? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Dari Ahlak di Tasik, izin bertanya lagi, apakah kista termasuk penyakit reproduksi? Dan apa penyakit? Bidan? Apakah kista termasuk penyakit reproduksi?
Apa penyebab kista? Yuk, silakan Bu Bidan langsung menjawab. Ya. Nah, Ya. sedikit menjelaskan ya, Bu Ayu. Ini Iya. untuk kahla ya. Nah, kahla penyebabnya itu sebenarnya belum pasti ya. Biasanya kalau do ini karena adanya bakat ya. Nah, atau faktor-faktor misalnya Kak Ahya sering makan makanan yang siap saji atau makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, itu bisa menyebabkan itu ya, tapi intinya ada bakatnya juga. Jadi seseorang itu punya bakat masing-masing. Misalnya saya bakistanya, pemicunya apa? Pemicunya biasanya karena makanan yang tidak sehat. Sekarang kan banyak makanan yang tidak sehat seperti makanan siap saji ya. Nah, jadi baiknya dikasih makanan-makanan yang bergizi itu ya. Jadi kista itu seperti tumor jinak ya. Nah, nanti biasanya dikatakan jinak atau tidaknya harus diperiksa juga sih ya ke laboratorium ya. Gitu. Seperti tumor gitu ya. Nah, biasanya itu disebabkan oleh faktor-faktor itu oleh makanan-makanan ya dan bakat dari orang tersebut gitu ya. Gitu Kak Ahya. Bagaimana Kak Ahla? Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya. Ya, masih ada yang mau bertanya? Silakan Kakak, kita tunggu. Silakan. Yuk, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kakak-kakak. Sudah jelas? Kakak, mana suaranya nih kakak-kakak? Sudah paham Kak? Ada kalau masih ada unek-unek tentang kesehatan reproduksi, mumpung ada bidan-bidan di sini, nanti kakak silakan, ayo, yang masih mau bertanya. Sepertinya udah pada paham semua ya, ini udah nggak ada yang menyalakan audionya. Gimana? Mau ditutup? Sudah cukup Kakak. Sudah cukup berarti Bu. Ya baik, semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua ya. Saya mewakili rekan-rekan, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat, jadilah generasi yang berkualitas untuk Indonesia. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri, semoga kita dapat bertemu kembali pada webinar lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.